Oke teman-teman, kembali lagi pada saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara penggunaan jangka sorong teman-teman ya. Oke, ini alatnya teman-teman. Teman-teman, ini adalah pengunci dari jangka sorong. Ada di atas ini teman-teman. Sedangkan ini adalah rahang luar atau rahang atas. Ini adalah rahang bawah atau rahang dalam. Oke, ini adalah skala nonius. Satuannya inci, skala utama satuannya adalah inci. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Sedangkan yang ini adalah skala utama satuannya senti, dan ini adalah skala nonius satuannya adalah mili. Dengan nilai ketelitiannya adalah 0,05, atau teman-teman juga bisa gunakan sebagai 0,01. Hal ini saya sudah perjelas pada video sebelumnya mengenai materinya teman-teman ya. Gitu, teman-teman bisa nonton aja videonya kayak gitu. Sedangkan teman-teman, kalau saya geser ini teman-teman ya, nah ini dia teman-teman, ini adalah untuk mengukur kedalaman ya, kedalaman suatu objek yang teman-teman ukur seperti itu. Terus angkanya mana? Apakah di sini seperti Mister? Tidak, Thomas ya. Angkanya ada di sini teman-teman ya. Tergantung teman-teman mau lihat dalam satuan inci atau dalam satuan mili ya, atau sentimeter gitu teman-teman. Oke. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya akan mengukur suatu objek. Oke teman-teman, di sini saya akan mengukur benda ini, objek ini teman-teman. Saya akan pertama-tama saya akan pegang bagian bawah ini teman-teman, bukan teman-teman pegang di sini. Untuk menggeser tidak, ini akan susah banget teman-teman, keras banget. Jadi teman-teman pegang di sisi bawah ini, tarik, nah gitu, pegang di sini, dan nah gini teman-teman, ini aja gitu ya. Oke teman-teman, saya geser. Nah kalau untuk mengukur kedalamannya objek ini, teman-teman masukkan aja ke dalam sini gitu. Tapi kan saya mengukur yang ini ya, diameter luarnya gitu ya. Sorry, saya mengukur diameter luarnya teman-teman ya. Saya taruh di sini. Oke. Nah, sudah rapat kan teman-teman? Kalau sudah rapat teman-teman, teman-teman kancing teman-teman. Nah, sudah kancing teman-teman, teman-teman boleh lepas. Lihat ini, bergeser nggak? Tidak kan? Nah, oke teman-teman. Yang saya akan ukur menggunakan satuannya adalah senti dulu teman-teman ya. Satuan senti, skala utama yang di bawah dengan skala nonius yang di bawah. Gitu teman-teman. Nah teman-teman lihat di sini, skala utama garis yang paling dekat dengan angka skala nonius, angka 0. Nah garis yang paling dekat yang mana ya teman-teman ya? Oke, yang ini kan ya, berarti itu adalah saya hitung ya, saya kasih dekat di sini kamera teman-teman. Kita hitung sama-sama teman-teman ya. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 ya. Berarti skala utama adalah 1,5 dengan satuannya adalah sentimeter. Gitu ya. Saya tulis skala utama adalah 1,5 cm. Nah, gitu teman-teman. Untuk skala noniusnya teman-teman, kita lihat teman-teman, garis yang paling berempit skala nonius, yang paling berempit garisan dengan skala utama itu adalah nilainya skala nonius. 0 tidak, 1, yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini tidak. Yang ini juga agak berempit sedikit. Tapi kita coba cari lagi, siapa tahu ada yang lebih berempit. Ini tidak. Ternyata ini juga. Nah, ini tidak. Ternyata lebih berempit yang ini dibandingkan di belakang. Kita pastikan lagi yang ini. Yang ini juga termasuk berempit. Mana? Kita pastikan lagi teman-teman. Nah, ternyata di belakang ini tidak. Yang paling dekat, yang kemungkinan paling berempit adalah 6, atau yang di tengah-tengah 5 dan 6 ini, atau 4. Nah, tengah-tengah 4 gitu. Coba teman-teman pastikan yang mana yang paling berempit sekali. Bukan 4. Nah 4 itu agak keluar sedikit ke sisi kanan gitu. Jadi kita tulis adalah 4,5 kalau kita menggunakan skala ketelitiannya, atau kalau kita menggunakan nilai ketelitian adalah 0,01. Nah berarti kita bacanya adalah berapa teman-teman? 4,5. Nah kayak gitu ya. Jadi skala noniusnya adalah
4,5 kali 0,01 cm sama dengan, teman-teman lihat, satu angka belakang koma, dua angka belakang koma. Jadi kita tulis 3 angka belakang koma. Ingat, 45 kali 1 adalah 45. Hasilnya harus 3 angka belakang koma. 1, 2, 3,0. Satuannya adalah sentimeter. Nah, itu kalau teman-teman gunakan konsep nilai ketelitiannya adalah 0,01. Sedangkan kalau teman-teman gunakan konsep nilai ketelitiannya adalah 0,05 seperti yang tertulis pada ini alat ukur jangka seorang ini, teman-teman, maka konsepnya bukan kayak gitu, bukan 4,5, namun kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayak gitu, teman-teman ya. Kita kalikan aja gitu, teman-teman ya. Ini skala Arrhenius yang pertama, skala Arrhenius yang kedua. Oke. Skala Arrhenius yang kedua kita menggunakan konsep adalah ketelitiannya 0,05, yaitu skala Arrhenius sama dengan 9 kali 0,05 mm. Nah, 9 kali 5 adalah 45. Satuannya adalah milimeter. Berapa angka belakang koma? 2. 2,0. Tempelkan di situ. Nah, namun kita harus pakai satuan sentimeter, maka dibagilah 10, teman-teman ya. Naik satu tangga, maka bagi 10, yaitu 0,045 cm. Nah, teman-teman, sama nggak? Nah, sama tuh, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan konsep yang mana, teman-teman, yang menurut teman-teman paling nyaman ya. Gunakan 0,05 ya, nilai ketelitiannya. Oke, ini ada 0,05, ataukah gunakan 0,01. Kalau gunakan 0,01, konsepnya hitung ini adalah 0,51, 1,52. Itu kalau gunakan konsep nilai ketelitiannya adalah 0,01 cm. Sedangkan kalau ketelitian 0,05 mm, maka konsepnya gunakan 1. Tiap garis itu mengandung angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dikalikan dengan angka 0,05. Seperti gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau kayak gini kan sudah gampang, teman-teman ya. Sisa kita jumlahkan aja, teman-teman ya. Hasil perhitungan, atau kita bisa katakan sebagai X ya, adalah skala utama ditambah dengan skala Arrhenius. Skala utamanya adalah berapa? 1,5 cm ditambah dengan skala Arrheniusnya adalah 0,045 cm. Sama dengan 1,545 cm gitu, teman-teman. Nah, itulah hasil perhitungan dari diameter luar dari objek ini, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk perhitungan menggunakan jangka seorang yang menggunakan skala utama bagian bawah dan skala Arrhenius bagian bawah, hasilnya ada itu, teman-teman. 1,545 cm, bukan 1,545. Beda kan, teman-teman? Itu adalah angka koma gitu. Oke, teman-teman, saya akan lanjut hitung menggunakan satuan inci supaya teman-teman sekali langsung paham gitu konsepnya seperti apa, teman-teman ya. Saya dekatkan, saya akan gunakan konsep satuan inci yang ini, teman-teman. Oke, saya hapus dulu yang itu. Teman-teman, inilah jangka seorang, teman-teman ya, dengan satuan inci, yaitu bagian skala utama atas dan skala Arrhenius atas. Nah, kalau skala Arrhenius memiliki nilai, total nilai semua adalah 8. Ini adalah nilai ketelitian seperti yang di bawah ini. Gitu ya, hasil dari skala Arrhenius dikalikan dengan nilai ketelitian. Gitu. Teman-teman, skala utama inci dengan skala utama dengan satuannya cm, konsepnya sama, teman-teman ya. Kita lihat. Garis yang paling berimpit skala utama dengan angka 0 skala Arrhenius, berapakah nilainya, teman-teman? Kita hitung, teman-teman. Di sini yang paling berimpit, yaitu yang ini kan. Yang ini kan. Oke, yang ini kan. Maaf, yang ini kan. Nah, namun tidak boleh lewati daripada angka 0, teman-teman. Tidak boleh lewat daripada angka 0 skala Arrhenius. Nah, ini kan nggak terlalu berimpit sekali, teman-teman. Kalau agar rapat sedikit, maka kita boleh layakkan ini sebagai nilai dari skala utama. Ya, begitu ya.
Namun ini tidak terlalu rapat, berarti kita anggap bahwa ini bukan nilai skala utama. Yang tidak lewati angka 0 adalah yang ini kan, berarti ini termasuk dari skala utamanya gitu. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti skala utamanya adalah 9 dikali dengan nilai ketelitian skala utamanya adalah 1/16 inci gitu. Nah, gini ya teman-teman ya. Skala utama sama dengan 9 dikali dengan 1/16 inci. Nah, sama dengan 9/16 inci. Gitu ya. Nah, teman-teman, untuk skala Nennius-nya konsepnya sama, teman-teman ya, yaitu garis skala Nennius yang paling berimpit dengan skala utama. Yaitu kita lihat yang paling berimpit, teman-teman. Saya kasih dekatin kamera alatnya supaya lebih jelas. Nah, teman-teman coba fokus yang mana yang paling berimpit. Yang paling berimpit sekali yang mana? Ayo, saya kasih kayak gini. Dan kayak gini. Oke, ternyata yang paling berimpit sekali itu yang ini ya. Jadi kita katakan bahwa ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Berarti yang paling berimpit sekali adalah angka 6. 6 dikali dengan nilai ketelitiannya 1/128 inci gitu. Nah, skala Nennius adalah 6 dikali dengan 1/128 in sama dengan 6/128 inci. Teman-teman, kita masuk ke dalam rumus, yaitu X sama dengan skala utama ditambah skala Nennius sama dengan skala utamanya adalah 9/16 inci ya, ditambah dengan 6 oke ini 128 inci gitu. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Di sini kan penyebutnya berbeda ya teman-teman ya. Kita samakan penyebut. Nah, kita samakan penyebut yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman. 128. 16 kali berapa bisa dapat 128? Nah, ternyata 16 kali 8 adalah 128. 16 kali 8 itu hasilnya adalah 128 kayak gitu. Berarti 16 kali 8 otomatis 9 juga wajib pada 8 kayak gitu ya teman-teman ya. 9 kali 8 hasilnya adalah 72. 16 kali 8 hasilnya adalah 128 ditambah dengan 6/128. Satuannya apa teman-teman? Inci. Lanjut teman-teman. 72 tambah 6 adalah 78 per 128 inci. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa yang dijumlahkan yang di atas saja, kenapa tidak di bawah? Karena di bawah adalah penyebutnya sudah sama, teman-teman. Jadi yang kita jumlahkan adalah yang di atas, bukan yang di bawah, teman-teman. Gitu ya. 78 bagi 128 hasilnya adalah 0,609. Nah, satuannya adalah inci. Gitu, teman-teman. Selesai, teman-teman. Cara perhitungan menggunakan inci. Nah, jadi ingat teman-teman ya, skala utama kalikan ini 1/16. Hasilnya dikali dengan 1/16 inci gitu. Skala Nennius yaitu dikalikan dengan 1/128 inci. Nilainya kayak gitu. Namun semua tergantung jenis alatnya, teman-teman ya. Lihat di sini. Nilai ketelitiannya tergantung di sini apa, teman-teman. Ditulisnya berapa, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman ya, supaya teman-teman tidak salah dalam konsep. Nah, teman-teman, untuk cara penggunaan jangka sorong menggunakan perhitungan menggunakan satuan sentimeter dengan satuan inci cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Kalau ada sesuatu yang teman-teman ingin tanyakan, kalau ada sesuatu yang belum paham, silakan teman-teman komentari pada video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.